Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi kamu. Tema Paskah kita tahun ini. Dengan sukacita dan mengucap syukur, kita sambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Andi Teng, persembahan pujian paduan suara jubilate, pengiring pujian Saudara Kevin Darmawan, Saudara Samuel Simon, Saudari Stella, operator LCD Saudara Arman Susanto, lektor 1 Ibu Rita Sutisna, Kantoria, tim workshop vokal, lektor 2 Penetua Sim Meliana. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Selamat Paskah. Sono. Liatin kok di sana. Fajar hampir menyingsing. Tiga hari yang lalu, Yesusku disalibkan. Mahkota duri menancap di kepalanya. Kedua tangannya terpaku di kayu salib. Darahnya menetes, mengalir. Tak cukup hanya itu. Seorang serdadu menikam lambungnya dengan tombak. Lambungnya terkoyak. Oh, Yesusku, guruku. Ia harus mati di kayu salib. Ia mati untuk menebus dosa-dosaku. Ia rela menanggung salib, menggantikan aku. Padahal siapakah aku? Aku hanyalah orang berdosa. Aku hanyalah... Saya buka, carput enggak? Sungguh aku tak layak menerima pengorbananmu, Yesus.
Belum. Yesus, seharusnya hari ini adalah hari kebangkitan-Mu. Mute-nya udah belum mute-nya. Apakah Engkau akan benar-benar bangkit? Engkau mengatakan Engkau akan bangkit kembali setelah 3 hari kematian-Mu. Yesus, saudaraku Maria sedang pergi ke kubur Yesus. Ia belum pulang-pulang juga sampai sekarang. Yakobus, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Benarkah yang kamu katakan ini? Tentu saja itu benar. Kami bertemu dengan seorang malaikat Tuhan di sana. Malaikat itu turun dari langit, lalu terjadi gempa. Gempa? Iya, gempa. Gempanya hebat sekali. Malaikat itu menggulingkan batu kubur Yesus. Wajah malaikat itu seperti kilat. Iya, seperti kilat. Terang, bersinar. Pakaiannya putih, bersih, seperti salju. 2 orang penjaga yang berjaga di sana ketakutan melihat malaikat itu. Lalu? Malaikat itu meminta kita jangan takut. Dan mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesus sudah bangkit seperti yang dikatakannya. Yakobus, ayo sekarang kita berkemas. Berkemas? Ya, Kita mau pergi kemana? kita pergi ke Galilea. Di Galilea, kita akan bertemu dengan Yesus. Oh ya? Kalau begitu mari kita berkemas dan pergi ke Galilea sekarang juga. Malah
Pertolongan kepada kita datang dari Allah yang telah membangkitkan putranya yang tunggal, yang menjadi pengharapan kekal bagi setiap orang yang mencari dan percaya kepadanya. Kristus sudah bangkit, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah besertamu. Silakan duduk. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya Allah, seringkali iman kami lemah, mudah kalah menghadapi tantangan hidup dan tawaran dunia yang tidak sesuai kehendak-Mu. Ya Allah, seringkali kami cepat menjadi kecewa dan tidak sabar menantikan pertolongan-Mu. Seringkali kami tidak mengandalkan Engkau dan mencari jalan sendiri. Kami lemah, suka mengikuti kehendak diri dan menolak panggilan-Mu. Ya Allah, ampuni segala kelemahan kami. Biarlah kasih-Mu saja yang menolong kami.
berita Paskah. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain pergabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Terpujilah Allah. Kiranya terang Kristus bangkit, mulia menghalaukan kegelapan dosa dan maut.
Kita mohonkan Roh Kudus menerangi kita sekalian dalam pembacaan Alkitab dan pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan hidup, telah membangkitkan kami juga, dan hidup di dalam kasih Tuhan, di dalam keselamatan dari Tuhan, sehingga kami subuh ini pun dapat bersama-sama di sini. Sungguh Paskah lewat dari maut telah terjadi pada kami karena kuasa kasih Kristus, yang saat ini memberikan kebenaran firman-Nya untuk kehidupan kami. Maka kami juga percaya dan bersyukur bahwa Roh Kudus membantu kami, supaya kami dapat menerima dan melakukan firman kebenaran hidup kami, sehingga Paskah tahun ini sangat berarti bagi kami, dan perjalanan hidup kami adalah perjalanan dari kuasa kebangkitan Kristus. Terpujilah Tuhan kami. Amin. Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 114. Dengan
Korintus 5 ayat 6b sampai 8. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 49 meminta kesabaran kita karena 36 ayat hampir 10 menit. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 49. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, 2 jam perjalanan. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu yang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci.
mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah makanan padamu di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah
dan memeliharanya. Haleluya. Pak Pendeta, sebenarnya saya tetap sakit. Saya tetap luka batin. Sebab suami saya itu kalau di rumah seperti singa yang mengaum, suaranya menakutkan bagi saya dan anak-anak. Apalagi kalau tanggal tua. Selain itu dia suka mencakar. Loh, sekarang di mana istri ibu? Ibu sebagai istri mengucapkan seperti itu, di mana suaminya? Sudah meninggal, Pak Pendeta. Kapan meninggalnya? 15 tahun yang lalu. Loh, 15 tahun yang lalu masih sakit hati, masih luka batin. Lalu ada lagi saudara-saudara, seorang pengusaha pulang dari kantor, sampai di rumah dia berkata, "Waduh, kalau dulu saya belum lahir baru, saya tabrak orang itu." Loh, kenapa, Pak? Ya, kurang ajar enggak? Dia ngegebrak kaca mobil saya. Coba dulu dia lakukan itu waktu saya belum lahir baru, saya tabrak sekalian. Jadi saudara-saudara, ibu tadi senang hidup di masa dulu. Lalu juga bapak tadi senang hidup di masa dulu. Nah, coba waktu dolar harganya 1 dolar 20.000 rupiah, kedengaran di sana sini, coba dulu saya simpan dolar, sekarang saya milioner. Nah, siapa di sini yang masih suka hidup pada zaman dulu? Yang sakit hati juga suka dulu. Saya tidak bisa melupakannya, saya tidak bisa memaafkannya. Karena itulah betapa kecewanya dua orang. Yang satu bernama Kleopas, yang satu lagi tidak disebutkan namanya. Siapa tahu yang tidak disebutkan namanya itu adalah saya. Siapa tahu yang tidak disebutkan namanya itu adalah saudara-saudara yang kecewa selama 3 tahun setengah mengikut Yesus, mengharapkan bahwa dia adalah pembebas dalam segala arti, bahwa dialah penyembuh, bahwa dialah penjamin hari esok. Kan ada kata-kata dulu, kami mengharapkan dia itu pembebas dari penjajah. Padahal saudara-saudara, Tuhan Yesus menemui mereka, tapi mereka tidak mengenalnya. Bisa macam-macam ditafsirkan. Tetapi yang jelas adalah ketika orang menjadi kecewa, ketika orang luka batin, sewaktu orang mengalami hal-hal yang tidak diinginkannya, maka ketika Kristus pun hadir, dia tidak mengenalnya. Hadir dengan kuasa yang penuh kasih. Karena itulah pada zaman Nabi Yesaya, dalam kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai ayat 9. Di situ ada berita Paskah dalam ayat 7 dan ayat 8 bahwa Tuhan melepaskan tudung kedukaan. Tuhan melepaskan selubung aib dari umatnya. Tetapi ternyata umatnya lebih suka
di dalam hidup seperti dulu. Karena itulah Mazmur yang kita daraskan diingatkan peristiwa dulu bagaimana Tuhan menghantar umatnya di dalam hal yang perhatikan saudara, di dalam hal yang tidak mungkin, di dalam hal yang mustahil sama sekali, yaitu di belakang dikejar pasukan Firaun yang akan menghabiskan mereka. Di depan ada lautan, sudah tidak mungkin ke kanan dan ke kiri, ke belakang pasti mati, ke depan juga binasa. Justru menurut saya, pendapat saya yakin seyakin-yakinnya, di dalam ketidakmungkinan saya, di dalam ketidakmungkinan umat Tuhan, disitulah Tuhan melakukan mujizat. Itulah inti daripada kita daraskan Mazmur 114 ayat 1 sampai 8. Dihantarnya umatnya, demikian juga mengantar saudara dan saya. Paskah ialah membebaskan saudara dan saya dari keterikatan kepada yang dulu. Karena itulah dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 6b sampai ayat 9. Anak domba Paskah telah disembelih. Maka dalam Lukas pasal 24, saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 ayat 21, 2 kali Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36, damai sejahtera bagi kamu 3 kali. Yaitu sesudah Tuhan Yesus bangkit pada waktu penampakannya. Orang-orang Kristen sekarang sering bersemangat mengatakan apa? Kalau ketemu satu sama lain, Shalom. Pada Shalom itu ialah saudara-saudara arti dalam bahasa Aramik yang sering diucapkan oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera. Lalu dalam bahasa Yunani Iren, hati-hati. Kata itu ialah berarti ini, saya jamin keselamatanmu. Ada orang enak saja Shalom, tapi enggak menjamin. Padahal arti dari kata itu, saya jamin keselamatanmu. Dalam bahasa Indonesia lah damai sejahtera. Dan inilah yang dimulai oleh Allah. Tolong diklik. Yesaya 60 ayat 17. Perhatikan saudara-saudara. Ada kata-kata, yaitu kata sesudah kata besi. Itu semua yang lama akan diganti, akan menjadi baru. Lalu Tuhan berkata, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan. Perhatikan, damai sejahtera akan diberikan pada saudara dan saya. Itu diucapkan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia bangkit menampakkan diri. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan. Nah ini, yang pertama barangkali senang, melindungi, ya, akan melindungi. Wah, semua senang. Tapi yang kedua bagaimana saudara-saudara? Kata yang kedua, dan mengatur hidupmu. Benar, saudara senang diatur oleh Tuhan? Senang? Oh tidak. Tuhan, kalau saya mati, kita yang ngatur. Supaya kalau saya mati, matilah di tempat tidur. Jangan di pinggir jalan. Itu ngatur Tuhan kan? Kalau saya nikah, saya harus nikah di hotel yang jangan di gereja. Itu ngatur siapa? Ngatur Tuhan kan? Pendeta, kolektenya di gereja berapa kalau hari peneguhan pemberkatan nikah? Ya 700.000. Ya udah, saya bayar 7 juta. Asal nikahnya di restoran. Ngatur siapa?
Ngatur siapa? Ngatur Tuhan, saudara. Aku memberikan damai, sejahtera, dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Betapa indahnya, saudara-saudara, siapakah yang mengatur hidup kita pada waktu kita lahir? Siapakah yang mengatur hidup kita pada waktu kita bertumbuh dan berkembang, lalu menjadi pengusaha, lalu menjadi karyawan, lalu menjadi pemberi jasa, menjadi ibu rumah tangga? Pasca berbicara bahwa Tuhan mau mengatur kita, dan itu dibuktikan kepada Kleopas dan temannya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan hadir waktu mereka berjalan berdua. Saudara dan saya juga melakukan perjalanan dari anak ke remaja ke pemuda, dari pemuda ke dewasa, dari dewasa lanjut usia. Tuhan hadir dalam keseharian. Kemudian waktu mau makan, itu juga keseharian. Kemudian waktu Tuhan Yesus hadir di dalam kelompok yang lebih besar, dalam komunitas yang penuh iman, Tuhan juga bertanya, adakah ikan di sini? Artinya makanan itu juga keseharian. Jadi Tuhan itu pasca mau berbicara bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan keseharian kita. Dia mau mengatur dan melindungi dengan penuh kasih sayang. Dan dia tidak sembarangan. Tolong klik yang kedua. Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu mengenai apa tentang kamu, yaitu rancangan. Nah, saudara-saudara, Tuhan untuk damai sejahtera itu enggak sembarangan. Kasih, cul. Enggak. Dia merancangnya dengan segala teliti, dengan segala pertimbangan, dengan segala keputusan yang mantap. Kita bandingkan, saudara, zaman dulu. Dan itu sisanya. Candi Borobudur. Saudara masih senang kan? Lihat keindahan Candi Borobudur. Itu dirancang luar biasa. Kalau saya baca beberapa buku kuno mengatakan dari putih telur bisa menjadi bangunan itu tanpa tahan gempa, tanpa alat-alat modern. Karena apa? Karena ada yang merancang. Lalu juga seluruh dunia menyukainya. Nah, inilah kalau saudara dan saya hari depan damai sejahteranya dia yang mengatur, berarti melindungi, berarti dia juga mau mengikut sertakan dia bangkit, saudara juga dan saya bangkit. Itulah damai sejahtera. Tuhan merancang. Klik yang ketiga, Yohanes 14 ayat 27. Itu dijamin oleh Kristus. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, artinya dia telah membayarnya dengan lunas di kayu salib. Karena itu kebangkitan tidak bisa dipisahkan dengan salib. Dia telah membayarnya, maka damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang Tuhan berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Saudara kenal seorang yang bernama dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo ini bernama Nyonya Lau Ping Lin. Ada yang kenal? Salah satu buyutnya ada di Pasar Baru. Nyonya Lau Ping Lin.
dari Sidoarjo. Pada waktu itu suaminya diberikan keputusan oleh ahli medis, oleh dokter yang pada zamannya terkenal, bahwa suami nyonya tidak tertolong lagi. Persiapkan. Dia umurnya hanya sampai 3 bulan lagi. Nyonya Lau Pinglin. Luar biasa. Dia tahu yang diberikan oleh dokter ialah hanya 3 bulan lagi bersama-sama dengan suaminya. Tetapi ada yang bisa memberikan lebih daripada itu. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Karena itu ia tidak gelisah dan tidak gentar. Ia punya pengetahuan sedikit. Yaitu mencabut rumput-rumput. Lalu daun-daunan. Kemudian digerus. Lalu dengan doa, dengan keyakinan di dalam kesakitan yang parah dari suaminya. Ia yakin bahwa Yesus Kristus Tuhan memberikan damai sejahtera tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Yaitu keutuhan rohani dan jasmani. Yaitu keselamatan. Yaitu masa depan. Yaitu rasa tenang. Segala sakit penyakit hilir mudik dengan berbagai suara tawaran dari dunia. Tetapi ia tidak merasa terganggu. Ia tidak merasa tertarik. Hanya satu. Yesus memberikannya tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Lalu tiap hari, sehari 3 kali, yang dia gerus, yang dia ramu diminumkan pada suaminya. Mereka akhirnya hidup sampai masa tua. Umur 80 tahun ke atas. Padahal diputuskan 3 bulan. Siapa Nyonya Lau Pinglin ini? Ada yang tahu? Buyutnya ada di Pasar Baru. Yaitu yang, siapa yang tahu? Pak Engki Sulaiman bisa bantu? Yang kami sudah berdiri sejak tahun Nyonya Menir. Tapi bukan berarti pulang dari sini semua ke toko Nyonya Menir di Pasar Baru. Ya. Luar biasa. Dia yakin bahwa yang diberikan Kristus tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Yaitu hidup. Tapi saya juga suka jamu Nyonya Menir. Terutama nomor 34. Batu. Jadi saudara-saudara yang kekasih. Kalau begitu damai sejahtera itu apakah ujug-ujug datang? Oh tidak. Mari kita ikuti dalam Roma pasal 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan saling membangun. Jadi harus diupayakan. Dan inilah saudara-saudara dilakukan oleh seorang pengusaha yang besar. Ia disebut Raja Properti. Ia termasuk 10 besar ketika sekarang umurnya 82 tahun. Termasuk 10 besar di Asia Tenggara sebagai pengusaha. Siapa dia? Pada umur ya, si putra. Pada umur 6 tahun ia harus ngungsi pada aksi militer kedua. 140 km ia jalan kaki bersama papa, mama dan saudara-saudaranya. Dari Gorontalo ke Bumbungan di Sulawesi. Pada umur 12 tahun, ia lebih sedih lagi karena papanya meninggal. Tapi ia punya tekad bahwa mamanya selalu berkata, bersama Yesus
Dalam keterbatasan kita, tidak ada yang mustahil. Tidak mas, saya berhenti sekolah. Tidak, kamu sekolah. Harus tetap pandai. Dan harus lebih dari orang lain. Saudara-saudara, akhirnya dia lulus di ITB Bandung sebagai insinyur. Lalu semasa masih kuliah ia dipanggil ke sana kemari. Ia tetap berpegang bahwa damai sejahtera Kristus harus saya usahakan. Yaitu bagaimana nanti saya memperhatikan dan membantu dan membuat orang lain mudah dalam berbagai urusan. Lalu ketika ditanya, kenapa begitu? Itulah kasih yang harus saya kerjakan. Sehingga dalam masa kuliah, ia dipanggil oleh perusahaan-perusahaan sebagai konsultan teknis. Sehingga mendapat uang. Dari situlah ia membuka usaha ketika sudah menjadi insinyur. Tetapi dalam kemajuannya yang luar biasa, ia lupa Tuhan. Ia tidak lagi berdoa. Ia tidak lagi baca Alkitab. Kebaktian juga hanya bulan November dan Desember. Lalu terjadi peristiwa yang mengerikan tahun 1996. Dan itulah gereja GKI di Jatibarang yang pertama dibakar. Kerusuhan dan penjarahan. Termasuk perusahaan Ciputra. Hancur lebur. Dari situlah ia bersyukur. Syukur Tuhan saya dihancurkan. Supaya saya datang lagi, mendekat lagi kepadamu dan saya harus hidup dalam damai sejahtera. Yaitu secara utuh rohani dan jasmani. Yang materi bukan lagi pusat kehidupan saya. Nah, dari situ dia bangun kembali. Saudara-saudara, nanti kebaktian Paskah yang kedua. Saya akan cerita bagaimana orang yang hidup dalam damai sejahtera, walaupun sudah hancur-hancuran, tapi dia bangkit kembali. Dalam satu persekutuan wilayah, saudara-saudara, seorang koordinator berdoa. Dan doanya selalu dihentikan, gini, lalu disambung dengan nyanyian. Dengan nyanyi, kemudian melanjutkan lagi. Udah cukup panjang, nyanyi lagi, lalu bertanya, udah panjang sekali. Sehingga umatnya berkata, waduh panjang sekali nih doa. Gimana nih? Nah, begitu selesai nyanyi lagi, mau doa lagi, si pemimpin ini, si koordinator ini bertanya, apa lagi yang mesti dikatakan? Semua serentak, amin. Ya, jadi saya juga amin.
bersama gereja di segala abad dan tempat menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita satukan hati dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, biarlah kuasa Paskah, kuasa kebangkitan Kristus yang penuh kasih, memenuhi kami sehingga damai sejahtera, yaitu keutuhan secara jasmani dan rohani, yaitu kehidupan yang hubungan kami dengan Tuhan dan sesama kami, seperti yang Tuhan atur, yaitu kesehatan kami gunakan, seperti yang Tuhan atur, ada segala waktunya, yaitu Tuhan supaya kami di dalam menghadapi segala kejadian yang ada kalanya membuat kami cemas, gelisah, takut, kami tetap di jalur Tuhan, sehingga semua itu baik sakit penyakit, segala gangguan yang tidak kami kehendaki, justru mendorong kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, sehingga kami menjadi kuat karena ditempa oleh berbagai hal. Terima kasih ya Tuhan, mau hadir kepada orang yang putus asa, kecewa, dan tertekan. Terima seperti kepada Kleopas dan temannya. Terima kasih Tuhan mau hadir dalam kebersamaan, dalam keseharian, sehingga Tuhan bertanya, adakah ikan? Adakah yang dapat dimakan? Terima kasih ya Tuhan, kami boleh hidup di negeri ini, supaya kami menjadi saksi, supaya kami menyalurkan damai sejahtera Tuhan, yaitu kehidupan yang utuh terpelihara oleh kuasa kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami telah menyelesaikan ujian nasional SMU, ujian nasional SMP dan SD. Tapi ya Tuhan, tolonglah supaya perilaku anak-anak kami, angkatan-angkatan yang sangat muda belia ini, tidak terjebak kepada perilaku yang menyimpang dari orang-orang yang seusia mereka. Dan biarlah kami sebagai orang tua mendampingi, mengarahkan mereka dalam damai sejahtera Kristus, sehingga rayuan, bujukan seperti apapun yang dari dunia ini yang akan mencelakakan, bagi mereka dapat mengatasi dan melewatinya, karena mereka ada di jalur Tuhan, di jalur damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap orang yang hadir pada saat ini,
Kami percaya bahwa berkat kuasa Paskah, kuasa kebangkitan Kristus, damai sejahtera memenuhi tiap pribadi, dan oleh Roh Kudus mereka akan mengejar damai sejahtera dan saling membangun dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam gereja Tuhan, dalam negeri ini. Dan ketika kami menjadi lanjut usia, kami pun masih banyak yang dapat kami lakukan, yaitu dengan tutur kata yang bijak, pengertian yang senantiasa dapat dinikmati oleh orang lain. Keindahan hidup masa tua dapat dinikmati, kehadirannya mendatangkan rasa nyaman, sebagaimana yang sudah dirancang oleh orang-orang zaman dulu. Candi Borobudur membuat orang dari berbagai tempat merasa begitu senang. Biarlah kami yang dirancang oleh Tuhan juga membuat orang lain menikmati kebaikan Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ya Bapa, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Marilah kita mempersembahkan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 118 ayat 28 dan 29. Allah Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan didahului dengan kantong persembahan, dilanjutkan dengan penyerahan amplop Paskah ke depan altar, mulai dari bangku baris depan keluar melalui koridor tengah dan masuk kembali ke bangku melalui koridor pinggir.
jemaat dimohon berdiri. Kita dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau telah berikan bagi kami, untuk kami boleh membawa persembahan kami, yang semuanya juga berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ajarlah kami juga ya Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami seutuhnya bagi kemuliaan nama-Mu juga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, layanilah Tuhan dan sesama dalam kuasa kebangkitan Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini saudara-saudara pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Haleluya.